wali-wali itu Heeh. bisa lewat tempat-tempat tertentu, itu tuh jadi kayak teleportase buat lu langsung tiba-tiba ada di sana gitu. Oh ya? Tembus-tembusnya ke sana. Dan sekarang ada lagi? Bukan ada lagi, katanya ini dari zaman dulu juga, tapi orang-orang lagi rame sekarang gara-gara sosial media. Kita ngobrol Coba aja deh. coba. Serame apa sih? Serame Nah. apa? Kita ngobrol sama reporter kita, ada Kang Deden Rahadian, reporter di Jabar. Selamat pagi Kang Deden. Selamat pagi, Aryo, Dapi. Halo Kita Kang tanya dulu. Deden. Sehat-sehat Kang, kita tanya dulu. Kang, dirimu punya TikTok nggak? Ada? Terpapar nggak si kabar yang satu ini teh? Enggak dong. Hah? Kok bisa? Enggak bohong. Ini justru Iya, karena enggak terpapar lah. makanya ada di sana. Oh. Enggak lah. Terpapar enggak sih, tapi kalau lihat iya. Kepo iya ya kan. Kepo Jadi iya. pengen tahu nih. Jadi gimana posisi situasi, mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu nih sama Detikers. Ini Kang Deden lagi ada di mana dan sebenarnya agendanya apa di situ? Mencari kebenaran kah atau gimana? Jadi memang Aryo sama Dapi, persoalan viral Goa Saparwadi di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya ini sebetulnya tidak hanya hari ini. Beberapa tahun kebelakang juga sempat sama. Kondisi ini sempat muncul viral juga gitu, bahwa ada sebuah lubang di dalam Gua Saparwadi yang bisa mengantarkan orang ke Mekah katanya gitu. Tapi memang ini adalah hanya bentuk bagian dari sebuah sejarah historis gitu, yang secara turun-temurun diceritakan oleh para ketua, para orang tua, para pengurus, karena kebetulan di kompleks wisata religi Pamijahan ini adalah salah satu tempat ziarah yang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat ya, dari Pulau Jawa, bahkan menurut pengurus di sana, peziarah itu datang juga dari luar negeri, ada juga begitu yang datang. Karena apa yang menjadi daya tarik di sana memang satu, ada bukti peradaban, bukti penyebaran agama Islam di Tatar Pasundan yang meliputi Garut, Tasikmalaya, Sumedang sampai ke Kuningan. Salah satu buktinya adalah dengan hadirnya seorang tokoh ulama besar yang hidup dan menetap di daerah itu ratusan tahun yang lalu, yang namanya diabadikan dengan sebutan Syekh Abdul Muhyi. Dan beliau bermukim di situ, mendirikan pesantren, banyak muridnya, kemudian juga akhirnya juga dikebumikan di situ. Dan ada salah satu memang goa, namanya Goa Saparwadi. Ini adalah goa yang sering atau yang jadi tempat beliau, kalau bahasa para pengasuh, para ulama di sekitar itu, berholwat. Itu waktu dulu untuk beribadah, kemudian mengajari anak didiknya, muridnya ilmu agama Islam, karena di situ menjadi pusat penyebaran agama Islam untuk wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Jadi kalau melihat memang posisi di dalam itu ada goa, ada beberapa lubang, yang lubang itu menurut sejarah lagi-lagi ini bisa menuju ke Cirebon, ada lubang yang menuju ke Surabaya, ada lubang yang menuju ke Banten, pun yang lagi viral hari ini ada lubang yang menuju ke Mekah. Itu dulu diyakini memang menjadi jalan para aulia, termasuk Syekh Abdul Muhyi ini, untuk melakukan peribadatan begitu. Tetapi faktanya hari ini ramai kembali, dan ternyata setelah saya telusuri, kemudian berbincang dengan para sesepuh, para ulama, warga sekitar, ternyata lubang ini faktualnya tidak bisa dilalui oleh manusia biasa seperti kita, seperti Anda, Aryo, dan yang di studio begitu, tidak bisa untuk kita pergi naik haji ke Mekah melalui lubang itu. Itu hanya sebuah sebuah peninggalan yang bisa dilihat ulang, dinapaktilasi begitu oleh para peziarah yang datang ke gua itu, bahwa dulu orang-orang yang suci, orang-orang ulama-ulama besar yang ratusan tahun hidupnya di belakang kita, beliau-beliau ini ketika melakukan perjalanan religiusnya bisa melalui lubang yang tersedia di Gua Saparwadi itu. Tapi kenyataan hari ini tuh lubang tidak bisa dilalui oleh manusia biasa. Bahkan menurut Kiai Haji Endang Ajini, beliau salah satu pengasuh atau salah satu sesepuh di Gua Saparwadi ini,
menyatakan beberapa tahun yang lalu si lubang yang menuju Mekah ini sempat ditutup. Bahkan sampai hari ini juga masih dikasih semacam tralis gitu. Karena ada peristiwa seorang ketua rombongan yang berusaha masuk ke dalam, akhirnya susah keluar. Dan itu diketahui oleh jemaah lain atau peziarah lain yang ketika keluar, ketua rombongannya nggak ada gitu. Akhirnya seluruh sesepuh berkumpul, berdoa, hampir 2 jam lamanya, yang bersangkutan ini tidak terlihatan. Itu hanya terdengar suaranya minta tolong, dan akhirnya dengan segala upaya religius gitu ya, dengan berdoa, dengan para sesepuh di situ, akhirnya yang bersangkutan bisa dikeluarkan. Jadi artinya lubang ini bisa dipastikan untuk saat ini tidak bisa dilalui untuk kita pergi berhaji ke Mekah. Itu hanya sebagai bentuk ikhtiar saja dari para peziarah, dari mereka-mereka yang memang meyakini bahwa ketika berholwat, berziarah, kemudian berdoa di dalam lokasi gua itu, satu saat dia akan mendapatkan kesempatan. Tentunya dengan catatan, dengan ikhtiar, dengan doa, ikhtiar lahirnya dengan bekerja mungkin, ikhtiar batiniahnya dengan berdoa, maka satu saat diyakini dia akan pergi haji secara reguler, tentunya mendaftar dulu, kemudian nanti berangkat ke tanah suci. Seperti itu. Bukan berarti hari ini kita bisa melewati lubang itu kemudian sampai di Mekah, tidak. Itu hanya sebagai bagian dari sebuah cerita sejarah yang memang kemuliaan dari Syekh Abdul Muhyi. Begitu, Aryo. I see. Oke, ini pertanyaan banyak orang pastinya. Lalu kenapa sekarang kalau ya, to be honest ya, ini kalau ditanyain ke aku gitu ya Kang ya, aku sendiri sih jujur percaya kalau misalnya ada gua atau ada orang yang bisa tiba-tiba ada di Mekah gitu ya. Tapi menurut aku itu pasti pertama atas izin Allah pastinya. Jadi kayak ya nggak semua orang bisa kayak gitu. Itu satu. Dan yang kedua, ya kalau di zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget ya kan. Kalau zaman dulu itu ya ya nggak ada kecanggihan teknologi, nggak ada apa. Jadi hal-hal kayak gitu tuh cukup untuk diketahui 1 orang, 2 orang doang gitu. Jadi nggak semua orang tahu. Nah beda sama zaman sekarang. Nah begitu sekarang ada kejadian kayak gini lagi, buat aku tuh jadi lucu karena jadi kayak, lah ini orang-orang tuh sebenarnya kesana mau nyari apa? Karena aku yakin udah nggak akan mungkin gitu kan kalau sekarang nih. Itu iya. Tapi kalau tadi aku lihat sekilas videonya nih, mungkin tadi Kang Deden juga lihat gitu. Banyak juga yang sebenarnya jago melihat peluang. Apa? Karena perjalanan menuju ke goa itu tadi, ada yang jual boneka Winnie the Pooh. Ada yang jual bakso tadi ya Kang ya. Jadi ya paling enggak mungkin bisa ya mampir di situ gitu kali kan. Oke lah Kang, aku mau nanya dulu. Pernah nggak sih Kang dirimu nanya sama orang-orang yang sampai bahkan mengantri cukup panjang untuk masuk ke gua tersebut gitu ya. Mereka tuh tahu dari mana. Dan yang kedua, terus apa yang mereka harapkan dengan masuk ke dalam gua tersebut Kang? Jadi memang wisata religi Pamijahan ini di samping ada goa, tentunya juga ada makam Syekh Abdul Muhyi dengan para muridnya. Jadi para peziarah ini sejak lama, ini lokasi ini bukan serta-merta hari ini ramainya, karena setiap hari, setiap minggunya itu mereka lokasi ini selalu ramai dikunjungi peziarah. Itu apalagi di akhir-akhir pekan gitu ya. Apalagi misalnya di bulan-bulan seperti bulan Rajab, bulan Rabiul Awal pun hari ini mendekati bulan Ramadan itu banyak sekali peziarah-peziarah yang datang untuk melakukan tawasul di lokasi makam Syekh Abdul Muhyi, berdoa misalnya, kemudian di napak tilas melihat ke Goa Saparwadi yang memang menurut cerita, menurut sejarah itu goa dijadikan tempat berholwatnya Syekh Abdul Muhyi dulu. Dan mereka menapak tilas bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya goa itu, yang memang di dalamnya itu kalau mau saya ceritakan, di dalamnya itu sejak masuk kita nanti menelusuri goa itu tentunya diantar oleh petugas ya. Rombongan itu biasanya masuk akan azan dulu. Ketua rombongannya azan dulu di pintu masuk goa, kemudian bersolawat dulu di situ. Dan sebelum masuk ke goa, idealnya para peziarah ini harus berziarah dulu ke makam Syekh Abdul Muhyi. Baru setelah itu masuk ke goa, azan, bersolawat, masuk. Kemudian di sana kita akan menemukan beberapa titik yang memang yang besar gitu ya. Ada tempat Cikahuripan. Cikahuripan itu air yang diyakini dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi dan para aulia, termasuk para wali juga, yang mampir, yang sempat bersinggah di goa itu untuk mensucikan diri. Kemudian juga ada air yang muncul dari atas goa itu, namanya
yang disebut oleh warga sekitar dipercaya itu seperti air jam-jam katanya gitu, yang bisa langsung diminum. Kemudian ada juga Masjid Agung di dalam. Masjid Agung ini sebetulnya pelataran, ukurannya sekitar 8 kali 12 meter. Di situ dulu dengan hamparan batu cadas, itu di situ dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi dan para muridnya untuk beribadah. Kemudian juga ada madrasah. Madrasah ini tempat mereka, para murid, menuntut ilmu agama Islam kepada Syekh Abdul Muhyi tersendiri. Kemudian juga ada lubang kecil di atas gua, itu antara 7 sampai 9 kalau tidak salah. Itu lubang peci haji sebutannya. Jadi ketika orang memasukkan kepalanya ke dalam lubang itu, kemudian pas tidak longgar, itu orang ini punya keyakinan bisa satu saat pergi haji. Kemudian ada juga lubang-lubang yang tadi saya sebutkan. Nah, semua ini adalah rangkaian dari apa yang menjadi kepercayaan para peziarah, terutama yang datang ke situ, menjadi daya tarik dari kehadiran lokasi pemakaman, kemudian lokasi Gua Saparwadi, akhirnya menjadi magnet untuk dikunjungi oleh peziarah. Jadi ada pengalaman spiritual yang mereka yakini bahwa ketika saya berdoa, ketika kepala saya misalnya pas di lubang yang katakan peci haji tadi, satu saat nanti dengan ikhtiar dan doa, saya akan berangkat dan diberangkatkan ke tanah suci, ke Mekah, begitu, untuk beribadah. Dan semuanya itu tentu, ini kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Jadi para peziarah ini ada yang memang datang ke situ betul-betul dengan keyakinannya bahwa saya ingin mendapatkan barokah, mendapatkan keutamaan dengan berdoa di lokasi itu, karena salah satu tempat yang jadi pusat penyebaran agama Islam waktu dulu untuk wilayah Tatar Pasundan gitu. Tapi ada juga yang memang hanya untuk mentadaburi, artinya hanya untuk mengagumi kekuasaan Allah melalui hadirnya goa, kemudian melalui kehidupan masyarakatnya gitu. Tapi juga di sisi lain dengan hadirnya Gua Saparwadi, dengan hadirnya makam Syekh Abdul Muhyi ini, secara ekonomi, secara sosial kemasyarakatan, masyarakat di sana mendapatkan efek positifnya. Seperti tadi dibilang ada banyak sekali warung-warung, boneka Winnie the Pooh itu tadi ya. Betul. Seperti itu. Jadi itu menjadi kebermanfaatan dari hadirnya sosok Syekh Abdul Muhyi yang dulu menyebarkan agama Islam, sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat sekitar, oleh sesepuh, oleh sebagian warga di sekitar yang akhirnya mendapatkan kemanfaatan dari segi ekonomi. Iya. Iya. Jadi imbas positif ya sebenarnya ya, buat lingkungan sekitar juga ya. Pun juga jadi semacam afirmasi positif juga ya. Ketika tadi kan masukin kepala ke peci gitu, kalau cukup nih mudah-mudahan bisa berangkat. Kan akan jadi sugesti juga buat kita kalau gue cukup nih, berarti gue bisa nih gitu. Dan kita berusaha mengusahakan diri agar bisa berangkat. Terus beneran bisa berangkat haji. Manifesting gitu kali kalau kata bahasa-bahasa sekarangnya ya. Betul. Dan sebenarnya sih positif-positif aja ya menurut aku ya. Ketika misalnya kita datang ke makam seseorang gitu yang kita berziarah gitu ya. Itu kan kita mendoakan ya. Sama aja kalau kita datang nyekar ke makam leluhur kita gitu ya. Ke kakek nenek kita sama aja. Kita juga ngedoain. Minta didoakan juga. Ya gak ada sedikit pun niatan buruk. Dan bukan berarti kita menuhankan juga gitu. Enggak, itu cuma mendoakan aja. Menurut aku sih positif aja sih. Iya. Kang Deden jadi udah masuk belum? Beberapa hari yang lalu sempat ke sana. Itu video-video dari saya juga. Keren. Tapi memang ya harus menyikapi hal ini, tentunya kan Aryo harus bijaksana. Artinya ketika ramai sekarang di media sosial memunculkan pro kontra gitu. Bahkan latar tulisan saya tuh dijadikan latar tuh beberapa TikTok begitu. Jadi masyarakat kita kadang-kadang tidak terbiasa membaca keseluruhan isi berita gitu. Hanya dari judulnya saja jadikan latar. Jadi ini yang penting harus disikapi, bahwa ketika perbedaan itu tidak harus menjadikan perselisihan, justru perbedaan ini harus memperkuat persatuan. Ketika misalnya seseorang tidak meyakini akan keajaiban dari sebuah tempat gitu, maka jangan menyinggung juga yang tidak percaya gitu. Pun sebaliknya, yang tidak percaya juga harus menghormati mereka-mereka yang memang berkeyakinan bahwa saya ketika datang ke gua itu maka saya akan terkabul segala macam keinginan dan doa kita. Itu sih yang poinnya. Jadi itu tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan pro kontra yang akhirnya juga merugikan kita sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Setuju kan? Jangan diketawain juga gitu ya kalau ada orang-orang yang kayak percaya nih kontra apa segala kalau gak suka gue gitu. Ya gak apa-apa, monggo silahkan. Siapa tahu jadi manifesting buat dia suatu saat nanti beneran bisa naik haji gitu kan. Tapi Kang Deden. Dan memang faktanya ada. Memang mereka yang
memiliki keyakinan kuat, ketika sudah berdoa di situ, kemudian dia ikhtiar dengan sangat kuat juga, akhirnya bisa berangkat haji. Memang betul. Ada juga berangkat haji dengan reguler gitu. Dengan reguler, tidak apa namanya, tidak akhirnya jadi berangkat haji melalui lubang itu tidak gitu. Aduh, tapi mana mungkin bisa masuk ke Arab situ. Tapi Kang Deden begitu masuk ke gua, kemarin kan bikin liputan juga ngeliatin guanya gitu ya. Ketika masuk ke gua, begitu keluar kayak Haji Torik nggak? 2 bulan udah haji, nggak? Kang Deden nggak jadi haji Deden? Enggak lah. Mudah-mudahan nanti saya haji beneran. Amin Kang, itu doain Kang. Iya kan siapa tahu gitu. Betul. Kang, hatur nuhun Kang. Terima kasih Kang Deden ya. Sami. Makasih banyak. Satu lagi Kang, punten penasaran banget. Ya. Tadi kan kalau aku lihat dalam guanya, itu tuh ada lubang-lubang juga kan? Tapi berarti tuh nggak boleh masuk ke lubang-lubang itu ya? Ya boleh. Karena pasti kalau kita mendekati ya boleh lah. Iya. Tapi kalau kita sampai masuk ke dalam lubang itu kan ada cerita Pak yang hilang itu ya, tokoh pemuka juga itu. Rombongan tadi. Itu pemuka juga gitu yang penasaran ingin masuk akhirnya susah keluar. Harus berdoa bareng-bareng gitu. Jadi selama ini memang tidak ditutup oleh para pengelola, oleh sesepuh tidak ditutup lubang jalan yang ke Banten, ke Cirebon, kemudian ke Surabaya dan yang pemuka itu tidak ditutup secara permanen. Tapi memang setiap peziarah yang mau masuk itu diingatkan dulu. Karena kita masuk itu kan ada yang mengantar petugas yang membawa lampu petromak gitu untuk menerangi kita selama di dalam. Kita diarahkan untuk tidak masuk ke situ untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi ditekankan, lubang menuju ke Mekah itu tidak bisa mengantarkan kita ke Mekah. Gitu. Yang bisa mengantarkan kita adalah ikhtiar dan doa, Rio itu. Betul. Belum ada paket tur haji lewat situ tuh belum ada ya. Belum ada. Gak ada rutenya di situ, nggak ada. Iya, dan lu keluar dari gua itu belum nggak jadi nama lu nggak haji, juga terus. Nggak juga dipanggil haji atau hajah enggak usah. Iya. Ikhtiarnya nggak apa-apa. Bener. Kan udah hatur nuhun ya. Terima kasih ya. Salam kanggo wargi Tasikmalaya.